Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Fajriani dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan media pembelajaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan cara-cara atau langkah-langkah membuat media pembelajaran dan bagaimana cara menggunakan media pembelajaran yang telah kita buat. Nah, sebelum itu kita bahas dulu ya KD dan tujuan pembelajarannya. Nah, materi yang akan kita buat di dalam pembelajarannya yaitu aturan sinus dan kosinus. Nah, materi ini kita pelajari di matematika wajib kelas 10 semester 2. Nah, adapun KD dan tujuan pembelajarannya bisa kita lihat di samping ya. Di KD 379 menjelaskan konsep sinus dan kosinus dengan menggunakan contoh soal atau peristiwa konseptual. Dan adapun tujuan pembelajarannya yaitu setelah mempelajari materi ini diharapkan siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, memiliki sifat responsif atau selalu berpikir dan proaktif atau kreatif, dapat menjelaskan dan menganalisis aturan sinus dan kosinus, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan sinus dan kosinus dengan baik. Jadi itu ya tujuan pembelajarannya dari materi ini. Nah, sedikit saya jelaskan bahwa ini saya menggunakan media pembelajaran yaitu alat peraga, dan juga di sini nama dari alat peraga itu adalah rotasi. Jadi nanti bisa kita lihat ya. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bahan dan alat yang perlu kita siapkan. Kemudian kita ke materi kerja. Jadi mohon. Jadi, alat-alat yang kita butuhkan untuk membuat media pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah gergaji triplex, kemudian pola, cutter. Nah, kita sudah bisa lihat ya gambarnya. Hair dryer, pasti banyak yang bertanya nih, buat apa sih hair dryer? Ada deh. Kuas, bor, penggaris, baut dan mur, lem fox, lakban bening, pensil. Nah, selanjutnya itu adalah bahan-bahan. Yang pertama itu adalah triplex. Nah, triplex ini kita bentuk persegi 4 panjang dan juga lingkaran ya. Kemudian catnya itu adalah warna merah, ungu, dan putih. Kemudian styrofoam, di sini saya pakai warna orange. Kemudian thinner dan tali. Jadi itu alat dan bahannya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah tahu kan alat dan bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat media itu? Nah, selanjutnya kita ke langkah kerja. Selanjutnya adalah langkah kerja. Cara kerjanya yang pertama yaitu adalah kita membuat pola yang bergerigi di atas kertas, kemudian menjiplaknya ke triplex yang disediakan. Nah, di sini saya ambil gambar dari Google, kemudian saya mengcopy ke Word. Di situ itu adalah size-nya 4, kemudian orientasi landscape, dan saya ubah ukurannya masing-masing itu 18 cm, 18 cm. Kemudian setelah kita ubah ukurannya, kita print deh. Oke, nah sekarang kita tempel di papan triplex gambar yang sudah kita buat tadi. Nah, langkah kedua yaitu di sini triplex yang sudah dijiplak kemudian dipotong mengikuti gambar lingkaran bergerigi menggunakan gergaji mesin. Nah, bisa kita lihat video yang di samping ini, itu dia sudah menggambar polanya, kemudian dipotong untuk membentuk gerigi
Setelah dibentuk gerigi itu, kita lubangi gerigi menggunakan bor untuk dipasangkan skrup dan hal yang sama juga untuk triplex yang lain sebagai latar. Nah, ini hasilnya. Nah, langkah selanjutnya, setelah itu, cat triplex latar dan gerigi sesuai warna yang diinginkan. Nah, gerigi pertama ini kita lihat dicat dengan warna ungu. Jangan lupa ya, pakai sampo tangan biar tangan gak kotor kena cat. Nah, kemudian di head dryer. Fungsi dari head dryer ini itu biar mengeringkan karena lagi musim hujan, guys. Nah, ini kemudian gerigi yang kedua dan ketiga itu kita cat dengan warna cat merah. Nah, itu setelah itu kita angin-anginkan setelah di head dryer. Nah, ini adalah latarnya yang dicat putih. Ini proses pengecatannya, kemudian di head dryer juga biar cepat kering karena musim hujan. Nah, inilah hasilnya semua diangin-anginkan setelah di head dryer. Nah, langkah keempat. Setelah kering, triplex latar dan gerigi sudah dapat dirangkai. Nah, video yang di samping ini adalah proses perangkaiannya. Nah, yang pertama itu adalah gerigi merah dipasang dengan menggunakan baut dan mur. Kemudian, usahakan jangan terlalu kencang ya, biar bisa berputar. Nah, ya, pemasangan gerigi kedua yaitu warna ungu. Nah, dipasang dengan bautnya dan murnya. Ingat, jangan terlalu kuat pasangnya biar bisa berputar. Kemudian pemasangan gerigi yang ketiga yang warna merah, pasang baut dan murnya. Itu jangan terlalu kencang biar bisa berputar. Nah, kita putar-putar dan akhirnya semuanya bisa berputar. Jadi deh, oke. Yes. Nah, langkah terakhir yaitu gunting semua tulisan sudut istimewa, kosinus, dan sinus, dan nilai sudut istimewa, serta tulisan yang akan ditempel di stereofoam. Nah, kita lihat pada video, di sini saya menggunting nilai dari sudut istimewa cos dan sin, yaitu 0 derajat, bukan derajat ya guys, 0, 1, 1/2, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3. Nah, itu kita gunting sesuai dengan pola yang sudah ada. Nah, ini kita gunting yang sudut istimewanya. Ini kita pakai 2 ya, karena ada sin dan cos. Nah, semuanya jadi. Terus kita pakai seler ban. Di situ saya pakai seler ban biar nanti kertasnya kalau kena air nggak basah, guys. Nah, itu sudah digunting tadi. Kemudian ini adalah proses pengelemannya. Nah, ini kita lem. Jadi deh. Nah, pada lingkaran bergerigi pertama itu kita beri tulisan sudut istimewa kosinus atau cos. Kemudian pada lingkaran bergerigi pertama beri tulisan nilai sudut istimewa sinus dan kosinus. Kemudian pada lingkaran bergerigi pertama beri tulisan sudut istimewa sinus. Nah, setelah itu kita susun ketiga gerigi sehingga sudut istimewanya tepat menunjuk pada masing-masing nilai sudut sinus dan kosinus. Jadi itulah langkah terakhirnya, jadi proses pengerjaannya selesai. Jadi, media yang akan kita gunakan yaitu ini. Namanya itu adalah rotasi trigonometri. Nah, kita perhatikan dulu ya. Yang di sebelah kanan ini adalah sudut dari cos. Kemudian yang di sebelah kiri ini itu adalah sudut dari sin. Kemudian yang di tengah ini adalah nilai dari sudut sin dan cos. Terus gimana sih cara penggunaannya? Gampang. Nah, kita simpan dulu ya di sini. Kita simpan di sini. Misalkan ada soalnya yang berbunyi seperti ini. Tentukan
nilai dari sin 90 derajat. Nah, yang pertama itu kita putar yang bagian tengahnya ini. Bisa searah jarum jam, bisa juga tidak sih, tergantung dari kalian. Yang penting yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian putar yang bagian ini, itu ketika sudah sampai di sudut 90 derajat itu nilai dari petunjuknya itu apa. Nah, kita praktekkan ya. Kita lebih berfokus di bagian yang kiri karena sinnya berada di kiri. Jadi kita putar sampai dia di sudut 90 derajat. Nah, kita lihat bahwa setelah sampai di sudut 90 derajat, nilai dari petunjuknya itu adalah 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai dari sin 90 derajat itu 1. Nah, kita praktekkan lagi ya yang di bagian cos. Jadi kita fokusnya di kanan. Kita fokusnya di kanan. Misalkan ada soal yang berbunyi seperti ini. Tentukan nilai cos dari 0 derajat. Jadi langkahnya itu sama sih dengan tadi, kita putar dulu yang bagian tengahnya ini bisa mengarah ke arah jarum jam, bisa juga berlawanan. Kita putar sampai dia di sudut 0 derajat. Nah, kita sudah sampai nih di sudut 0 derajat dari cos. Ternyata setelah kita lihat bahwa nilai dari gambar petunjuknya itu adalah 1. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa nilai dari cos 0 derajat itu 1. Jadi seperti itu ya, cara penggunaan medianya ini cukup gampang untuk dipraktekkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di like ya, karena like kalian sangat berharga untuk saya.